Oke teman-teman semuanya, bagi kalian yang sudah membeli produk rokok Soang Kretek dari saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Semoga usaha kalian berjalan lancar. Dan di sini saya mau sedikit kasih tips dan trik bagi kalian bagaimana cara memasarkan sebuah produk baru ke toko atau ke grosir. Jadi yang pertama ya teman-teman, saya sudah mengatakan fokus dulu di satu produk. Buatlah kalian itu harus bisa membuat personal branding. Ini loh, saya itu seorang sales Soang Kretek misalnya ya. Jadi kalian akan mendapatkan ciri khas dulu. Kalian akan mendapatkan ciri khas dari pemilik toko. Oh, kalau Mas ini sales OT, Mas ini salesnya Wingswood, Mas ini salesnya Unilever. Jadi toko itu istilah itu sudah bisa menyimpulkan ya teman-teman. Wah, kalau misalnya Mas ini datang dia membawa rokok ini, Mas ini datang membawa produk ini. Jadi jangan membawa produk yang bermacam-macam ya. Tapi gini teman-teman, bagaimana caranya supaya itu produk baru kita itu bisa diterima di masyarakat? Yang pertama ya teman-teman, kalian bisa menonton terlebih dahulu video-video yang sebelumnya udah saya publikasikan ya di playlist video saya ya. Tonton supaya berurutan. Karena gini, produk baru kuncinya adalah di distribusi, bukan di value ya teman-teman. Distribusi itu artinya adalah perapatan toko. Maksudnya seperti ini. Jadi cara mengcover areanya gini, saat kalian itu membawa produk baru, setiap kalian naik motor ada toko atau naik mobil ya, ada toko berhenti tawari, ada toko berhenti lagi tawari. Jangan sampai ada satupun yang terlewat. Ada gang kecil, masuk ke gangnya. Siapa tahu di situ ada warung ya. Itu adalah langkah pertama yang harus kalian lakukan. Fokus di distribusi produk terlebih dahulu, jangan fokus di keuntungan. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kalian bermain produk baru dan kalian langsung fokus di keuntungan, wah ini saya bisa menjual 10 bal rokok ini, untung saya sekian ratus ribu, 10 karton untung saya sekian juta. Itu jangan seperti itu teman-teman ya. Kalian pasti akan kecewa karena memasarkan produk baru itu nggak semudah kelihatannya ya. Ada beberapa tips dan trik, tapi tenang, karena di sini Sales Magic akan memberikan kalian tips dan triknya ya. Yang pertama tadi adalah fokus di distribusi. Ada toko, datengin, tawarin produk kalian. Jangan hanya sekedar didatengin, tapi tawarkan produk kalian. Kadang ada orang yang cuma datang, Bu, saya dari toko Soang Kretek Bu, mau nawarin produk Soang Kretek. Nggak masalah, ini produk baru. Oh ya udah Bu, terima kasih Bu. Terus lanjut lagi. Itu adalah cara yang salah. Oke? Jadi itu hanya sekedar menawarkan ya. Kita harus bisa menguasai perfect selling skill ya. Berjualan dengan sempurna. Sekali lagi tonton video saya sebelumnya ya teman-teman. Ada beberapa urutan penjualan. Yang pertama adalah salam, yang kedua adalah perkenalkan diri kalian, yang ketiga adalah ice breaking atau pencairan suasana atau bisa disebut basa-basi singkat, yang keempat adalah perkenalan produk, baru yang kelima closing. Jangan datang langsung menawarkan produk, 90% akan gagal atau tidak akan terjadi closing. Nah, setelah kalian fokus di distribusi ya teman-teman, nanti di kunjungan berikutnya kalian akan melihat repeat order. Ini toko kemarin membeli produk dari saya. Kunjungan berikutnya, kalau misalnya toko ini masih membeli produk dari kita ya, berarti kita bisa dikatakan mendapatkan repeat order. Nah, itu yang kita cari teman-teman. Semakin banyak toko yang melakukan repeat order, itu menandakan produk kita sedikit demi sedikit diterima oleh masyarakat. Seperti itu teman-teman ya. Jadi pertama fokus dulu di distribusi. Yang kedua adalah kalian lihat repeat ordernya teman-teman. Terus berikutnya yang ketiga adalah kuasai teknik penjualan. Nah, untuk teknik penjualan udah saya buatkan beberapa video juga ya teman-teman. Nggak mungkin kalau saya membahas ulang video yang pernah saya upload dalam satu video di sini. Kalian bisa tonton video saya yang lain juga mengenai cara berjualan. Sudah saya katakan berkali-kali ya teman-teman. Saya akan sedikit flashback kata-kata saya. Kunci berjualan apapun, kapanpun, dimanapun, cuma 3 kuncinya teman-teman. Yang pertama adalah produk yang tepat, dijual di market yang tepat, menggunakan strategi marketing yang tepat. Tapi yang paling penting adalah strategi marketing yang tepat. Sebagus apapun produk kamu, seberkualitas apapun produk kamu, dan sebesar apapun market kamu, tapi kamu nggak tahu bagaimana cara berjualan, semuanya akan sia-sia. Jadi 3 hal ini harus ada di mindset kita. Harus saling bisa dikatakan harus saling tersinkronisasi.
Oke, jadi kalau misalnya salah satu dari 3 unsur itu nggak ada, kita nggak akan bisa jualan. Produk, nah untuk produk kalian bisa mendapatkan produk di toko online saya, ataupun kalau misalnya ingin membeli di grosir atau distributor atau supplier di kota kalian juga nggak apa-apa. Yang kedua, market. Untuk market, kalau toko, kalau sales biasa mengcover toko sama warung. Karena kalian adalah sales magic ya teman-teman, sales magic. Market itu bukan cuma toko sama warung, bisa tempat olahraga, bisa tempat futsal, terus angkringan, kantin sekolahan, dan masih banyak market yang lain ya. Saya juga pernah membahas detail mengenai market seorang sales. Terus yang ketiga, ilmu marketing ya teman-teman. Untuk ilmu marketing sedikit banyaknya sudah saya share juga di channel YouTube ini. Itu adalah beberapa cara memasarkan produk baru ya teman-teman. Fokus di distribusi. Terus berikutnya adalah kalian juga harus melakukan sell out ya teman-teman. Dan untuk sell out ya teman-teman, ini akan ada beberapa tips karena ini akan lumayan cukup panjang ya teman-teman. Tapi saya yakin-yakinnya apa yang saya omongkan di video ini, di video saya semuanya pasti akan bermanfaat, khususnya untuk kalian seorang sales freelance yang masih pemula atau yang masih ingin belajar mencoba menjadi seorang freelancer. Terima kasih ya, ditunggu part 2-nya teman-teman. Dan bagi kalian yang ingin membeli produk-produk dari saya, khususnya produk Sangkretek, bisa order di Tokopedia. Nama tokonya Sales Magic Reel. Link tokonya ada di deskripsi video ini ya. Nih ya teman-teman. Untuk packingannya, kalau misalnya order dari saya bubble wrap seperti ini ya teman-teman. Tapi ini dijamin aman, selamat sampai tujuan teman-teman. Oke, ditunggu orderannya ya teman-teman bagi yang ingin mencoba peruntungan di bisnis jual beli rokok. Semoga video ini bermanfaat. Ditunggu part 2-nya, saya akan membahas mengenai sell out ya. Ini adalah bagian dari cara memasarkan produk baru. Oke, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.